Bab 297. Musuh bertemu di jalan sempit. Setelah meninggalkan villa Sangri milik Qiao Zixuan, Qin Feng kembali ke Jiangjia Manor. Ketika Lin Qingge melihatnya kembali, dia langsung menyambutnya dengan gembira. Qin Feng, apakah kamu kembali? Bagaimana kabarmu? Apakah Tuan Qiao mempersulitmu? Qin Feng tersenyum sedikit dan hendak menjawab. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba, mendengar suara keras sepatu hak tinggi berjalan dengan cepat, Jiang Ruolin bergegas keluar. Bagus, sudah dicabut. Larangan keluarga Gong terhadap keluarga Jiang saya benar-benar telah dicabut. Itu saja. Saya hampir takut setengah mati. Petik 2. Setelah mendengar ini, Lin Qingge juga memahami bahwa Qin Feng telah mencapai kemenangan lain yang memenuhi misinya. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Jiang Ruolin, itu bagus. Izinkan saya mengatakan Qin Feng sangat kuat. Bukan. Jiang Ruolin juga merasa sangat luar biasa. Berjalan ke arah Qin Feng, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Qin Feng, apakah masalah ini? Apakah kamu benar-benar melakukannya? Jika tidak, Qin Feng mengangkat alisnya. Siapa lagi yang melakukannya? Tapi, Jiang Ruolin masih sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Itu Tuan Qiao. Bukankah dia ingin berurusan dengan Anda? Bagaimana perasaan Anda? Setelah Qin Feng pergi, bahwa Qin Feng tidak bisa kembali. Bagaimanapun, Qiao Shao sangat membenci Qin Feng sehingga dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam terhadap Qin Feng. Di luar dugaan, anak ini tidak hanya kembali, dia juga menyelesaikan semuanya. Dia sangat terkejut. Ini sangat sederhana. Qin Feng tersenyum sedikit dan berkata setengah bercanda. Tunjukkan faktanya dan bersikap masuk akal. Petik 2 tanda seru. Mendengar ini, Jiang Ruolin tidak mempercayainya, dan matanya penuh kecurigaan. Tuan Qiao sangat membenci Qin Feng sehingga dia akan berbelas kasihan jika dia tidak mengulitinya. Wajar, hal konyol seperti itu tidak mungkin dilakukan tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, bukan? Namun, menghadapi kecurigaan Jiang Ruolin, Qin Feng tidak menjelaskan apapun. Wajar, tentu saja dia berbohong. Bagi penjahat yang jahat dan tercela seperti Qiao Zixuan, tidak ada alasan sama sekali. Satu-satunya kebenaran adalah tinju. Hanya tinju keras yang merupakan kebenaran sebenarnya. Bagaimanapun, martabat hanya sebaik ujung pedang. Dalam beberapa hari berikutnya, tanpa tekanan dari keluarga Gong, keluarga Jiang juga menyelesaikan krisis tersebut. Qin Feng dan Lin Qingge juga tinggal di rumah Jiang Ruolin. Dari waktu ke waktu, Lin Qingge akan mengajak Qin Feng berkeliling Shanghai dan Haihai, tempat-tempat yang pernah dia kunjungi saat dia masih kuliah. Ditemani wanita cantik, kami berkeliling gunung dan sungai. Kehidupan Qin Feng cukup menyenangkan. Waktu berlalu. Segera, itu adalah ulang tahun ke-80 lelaki tua dari keluarga Huo. Sebagai Panglima Departemen Perang Shanghai yang baru diangkat, Qin Feng telah lama menerima undangan dari keluarga Huo. Selama periode ini, Qin Feng juga menggunakan jaringan intelijen Longmen untuk melakukan penyelidikan terhadap keluarga Huo. Keluarga Huo adalah salah satu dari 12 keluarga emas di Shanghai. Kuat dan sangat kaya. Kepala keluarga saat ini bernama Huo Changhai. Dilaporkan bahwa Huo Changhai telah menjalankan bisnis pemadam kebakaran selama bertahun-tahun. Dan ini merupakan keuntungan yang sangat besar. Dan leluhur keluarga Huo adalah seorang kasim yang hebat. Sida-sida itu mengadopsi seorang anak baptis dan menamainya Huo. Pria ini adalah nenek moyang keluarga Huo. Belakangan, dengan mengandalkan sumber daya dan koneksi yang diberikan oleh Kasim Agung, keluarga Huo dengan cepat berkembang di Shanghai, dan kekuatannya mulai tumbuh pesat, menjadi keluarga emas. Perlu disebutkan bahwa Panglima tertinggi Departemen Perang Shanghai sebelumnya adalah boneka. Setelah disuap oleh keluarga Huo, dia dikontrol dengan kuat dan diserahkan kepada belas kasihannya. Oleh karena itu, keluarga Huo dapat dengan mudah mengendalikan Departemen Perang. Ini menunjukkan bahwa keluarga Huo sangat buruk. Di malam hari, keluarga Huo sibuk dengan tamu, dan segala jenis mobil mewah diparkir di depan pintu. Di aula,
Para pejabat kelas atas dari seluruh Shanghai berkumpul. Selain sejumlah keluarga kaya, keluarga emas lainnya juga mengirimkan anggota klannya untuk merayakan ulang tahunnya. Semua orang datang untuk merayakan ulang tahun Huo Changhai, kepala keluarga Huo. Semua hadiahnya tak ternilai harganya, dan hartanya menumpuk seperti gunung. Hanya keluarga Du. Keluarga Du adalah kepala dari 12 keluarga emas Shanghai dan Hai, dan Du Leiting, sebagai kepala keluarga, juga merupakan Raja Shanghai dan Hai yang terkenal kejam. Anggota klan mereka tidak muncul secara langsung, tetapi hanya mengirimkan seorang pengurus. Keluarga Huo tidak berani mengeluh sama sekali tentang pendekatan dengan keluarga Du ini. Inilah kepercayaan keluarga Du. Saat ini, jamuan makan belum resmi dimulai. Sekelompok masyarakat kelas atas Shanghai berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, mengobrol dan tertawa. Dan semuanya adalah tokoh penting dengan status luar biasa. Qin Feng sangat tidak mencolok di antara orang banyak. Tidak ada yang mengenalnya. Dan dia tidak mengenal siapapun. Tiba-tiba, Qin Feng melihat seorang kenalan lama di tengah kerumunan, Qiao Zixuan. Selain Qiao Zixuan, ada wanita lain. Dia berhiaskan permata, berpakaian mewah, dan memiliki sosok yang sangat menggairahkan. Melihat ke belakang, dia jelas merupakan kecantikan terbaik yang langka. Tetapi ketika wanita itu memalingkan wajahnya ke samping, pemandangan itu benar-benar menakutkan. Dia memiliki wajah bertali sepatu, mata segitiga, dan wajahnya dipenuhi bintik-bintik. Penampilan ini sungguh mengecewakan penonton. Wanita ini tidak lain adalah Gong Yuying, wanita tertua dari keluarga Gong dan istri Qiao Zixuan. Qin Feng terkejut. Tapi dia tidak terkejut dengan penampilan jelek Gong Yuying. Namun sebelumnya, dia jelas-jelas telah merusak bentuk Qiao Zixuan, dan seluruh wajahnya tampak seperti hantu. Kerusakan parah seperti ini seharusnya tidak dapat diubah. Tapi sekarang tampaknya wajah Qiao Zixuan telah pulih melalui beberapa metode. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga emas. Qin Feng melihat ini dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saya khawatir keluarga Gong memiliki sumber keuangan yang luar biasa dan dapat mempekerjakan dokter terbaik di dunia. Sekarang bocah cantik itu hampir pulih. Qiao Zixuan beruntung. Faktanya, memang demikian. Setelah Qiao Zixuan cacat, keluarga Gong menghabiskan banyak uang untuk mengundang tim bedah plastik profesional paling terkenal di Amerika untuk melakukan operasi pencangkokan kulit berteknologi tinggi. Meskipun penampilannya memang telah pulih sampai batas tertentu, selama proses ini, Qiao Zixuan menanggung rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak bisa bertahan atau mati. Selama proses pengobatan, dia hampir menjadi gila. Tepat ketika Qin Feng melihat ke arah Qiao Zixuan berbalik dan memperhatikan Qin Feng. Kita bertemu di jalan sempit, dan kita adalah musuh di jalan sempit. Sialan. Tiba-tiba, Qiao Zixuan menatap Qin Feng dengan kebencian. Matanya mendidih karena marah. Dasar bocah, itu kamu. Dia mengertakkan gigi. Terlihat sangat marah. Pada saat ini, dengan kehadiran istrinya dan keluarga Gong dari keluarga emas yang mendukungnya, Qiao Zixuan tidak peduli tentang saat sebelumnya ketika dia gemetar di kaki Qin Feng dan memohon belas kasihan. Qiao Zixuan segera menoleh, menatap istrinya Gong Yuying di sampingnya, lalu mengeluh. Sayang, bocah nakal inilah yang telah merusak wajahku sebelumnya. Kamu harus membalaskan dendamku. Bab 298. Anak Baptis. Oh, Gong Yuying menatap Qin Feng dengan mata tajam dan langsung mengutuk. Kamu bocah. Kamu sangat berani. Bahkan suamiku, Gong Yuying, berani menyakitinya seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Dengan dukungan istrinya, punggung Qiao Zixuan menjadi kaku, dan matanya penuh dengan rasa sombong. Namun saat menghadapi pelecehan, Qin Feng tidak takut sama sekali. Dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya, dan masuk akal bagi saya untuk memberinya pelajaran. Anda harus berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan nyawa Qiao Zixuan. Qiao Zixuan segera menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia berkata dengan marah, seperti yang kamu lihat. Anak ini sangat sombong dan sombong.
Kamu harus segera menghadapinya. Mencari kematian. Gong Yuying mengatupkan kukunya dengan marah dan mengutuk Qin Feng. Beraninya kamu ketika kamu akan mati. Kamu sangat keras kepala. Tidakkah kamu tahu betapa kuatnya keluarga Gong saya di Shanghai? Sekarang, saya ingin kamu berlutut dan segera meminta maaf kepada saya. Sebelumnya kamu menjelekkan dirimu sendiri. Jika tidak, tubuhmu akan mengambang di Shanghai besok pagi. Di laut. Petik 2. Haha, melihat Gong Yuying sangat tidak masuk akal. Qin Fengqi tertawa dan segera membalas. Seperti yang diharapkan dari wanita tertua dari keluarga Gong, keluarga emas berbicara dengan arogan. Namun, keluarga Gong tidak dapat membantuku. Juga, kamu harus bercermin. Bukan salahmu kalau kamu jelek. Tapi ini sudah larut malam. Salahmu yang menakutkan. Awalnya, Qin Feng tidak ingin mengolok-olok penampilan bawaan orang lain. Tapi siapa yang membuat Gong Yuying sombong? Ia bahkan tidak menanyakan alasan kejadian tersebut. Apalagi benar atau salah. Dan dengan sombongnya ia mengancam akan membiarkan dirinya hanyut ke sungai. Dalam hal ini, dia tidak terbiasa. Kamu. Gong Yuying sangat marah saat itu juga. Meskipun dia adalah putri tertua keluarga emas, dia tidak tertandingi dalam martabat dan penyendiri. Tapi dia sangat jelek. Sejak dia masih kecil, hal yang paling dia benci adalah ditertawakan karena penampilannya. Suatu ketika dia sedang berbelanja, dua turis asing yang tidak mengetahui identitasnya diam-diam menertawakan penampilannya. Mendengar hal tersebut, dia memanggil bawahannya dan mematahkan kaki kedua orang di jalan itu. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di Shanghai yang berani membicarakan penampilannya. Tanpa diduga, bocah nakal bernama Qin Feng ini berani mengatakan hal seperti itu. Ah, benar, saat ini. Qin Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika kamu mendukung suami kecil cantik ini seperti ini, tahukah kamu berapa banyak wanita yang pernah bermain dengannya di luar di belakangmu? Jangan percaya. Kamu pergi selidiki dia dan wanita bernama San Lu di perusahaan. Pasti akan ada kejutan. Petik 2. Diam. Setelah mendengar ini, Qiao Zixuan juga meledak sebelum Gong Yuying selesai berbicara. Saat ini, dia cemas dan ketakutan. Dasar bocah. Aku memperingatkanmu. Jangan memfitnah siapapun. Setelah mengatakan itu, dia menjelaskan kepada Gong Yuying, sayang, anak ini jelas-jelas dijebak. Dia ingin menjebakku. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin bisa aku melakukan kesalahan padamu? Apa yang terjadi? Biarkan seseorang memukuli anak ini sampai mati. Sialan. Gong Yuying sangat marah hingga giginya hampir patah. Kemarilah. Patahkan tangan dan kaki anak ini pada nyonya. Petik 2. Tunggu sebentar, Nona Gong. Bisakah Anda memberi saya sedikit wajah dan melepaskan Qin Feng? Petik 2. Dia berhiaskan berlian dan memiliki riasan yang indah. Dia mengenakan gaun biru muda, anggun dan anggun seperti seorang putri bangsawan. Malam ini, atas nama keluarga Yi, dia datang untuk memberi penghormatan kepada Huo Changhai. Yi Yuye, Gong Yuying terkejut. Kamu ingin melindungi anak ini. Apakah kamu mengenalnya? Tentu saja. Yi Yuye memandang Qin Feng. Matanya penuh rasa terima kasih, rasa hormat yang mendalam, dan makna yang sedikit berbeda. Tuan Qin dan saya sudah saling kenal sejak lama. Malam ini adalah hari ulang tahun Tuan Huo. Akan berdampak buruk bagi semua orang jika ada keributan besar. Bagaimana menurut Anda? Petik 2. Ini, Gong Yuying dan Qiao Zixuan sama-sama tercengang. Tanpa diduga, Yi Yuye, seorang wanita, akan berdiri membela Qin Feng. Orang ini sangat beruntung. Mungkinkah dia adalah cowok cantik Yi Yuye? Setelah berpikir sejenak, Gong Yuying hanya bisa berkompromi. Baiklah, saya akan memberikan wajah pada Nona Yi. Malam ini adalah hari ulang tahun Huo Changhai, dan keluarga Huo tidak akan senang jika hal itu menimbulkan masalah. Namun, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia diam-diam menatap Qin Feng, seolah dia tidak mau menyerah begitu saja. Nona Yi, terima kasih banyak. Qin Feng berterima kasih padanya. Tuan Qin, sama-sama.
Yi Yuye berkata dengan lembut dengan mata yang indah. Anda adalah dermawan terbesar bagi keluarga Yi saya. Selain itu, saya tahu Anda sangat kuat. Bahkan jika saya tidak muncul, dia adalah orang yang baik, tidak cocok untukmu. Tapi, bagaimanapun juga, di Huo di rumah, lebih baik tetap low profile. Segera, makan malam resmi dimulai dan Huo Changhai muncul. Para tamu menghujani mereka dengan hadiah dan harta karun yang menumpuk seperti gunung. Namun, Huo Changhai tiba-tiba berkata, semuanya, hari ini bukan hanya ulang tahunku yang ke-80, tapi juga acara bahagia penting yang akan diumumkan. Aku menemukan bakat di kota Shanghai, dan aku berencana merekrut bakat itu sebagai anak baptisku. Apa? Semua orang kaget saat mendengar ini. Keluarga emas adalah langit kota Shanghai. Jika dia bisa diterima sebagai cucunya oleh Huo Changhai, dia pasti akan naik ke ketinggian, mencapai langit dalam satu langkah, dan bisa berjalan menyamping di Shanghai. Semua orang penasaran, siapa yang seberuntung itu? Sekarang, sebuah sorotan jatuh dan akhirnya tertuju pada Qin Feng. Hoa, hoa, hoa. Petik 2. Qin Feng tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Siapa ini? Semua orang sangat terkejut dan membicarakannya. Karena Qin Feng adalah wajah yang aneh dan saya tidak tahu asal-usulnya. Di kerumunan tidak jauh dari sana, Qiao Zixuan juga terkejut. Dan ketika dia sadar kembali, dia merasakan ledakan rasa iri dan cemburu. Begitu Qin Feng menjadi anak baptis Huo Changhai, statusnya akan lebih tinggi daripada menantu laki-lakinya di keluarga Gong. Naik dengan lancar ke puncak, dan pemandangannya tak ada habisnya. Penuh kebencian, anak ini sungguh beruntung. Namun, Qin Feng mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Huo, apakah Anda melakukan kesalahan? Qin Feng, Anda tidak salah. Saya bersedia memberi Anda kesempatan untuk menjadi anggota keluarga Huo. Anggota. Huo Changhai tersenyum. Tetapi matanya berbinar. Seolah-olah dia adalah harimau yang tersenyum. Membuat angan-angan. Saat ini, anggota keluarga Huo yang hadir mulai mendesaknya. Nak, tunggu apa lagi? Kepala keluarga bersedia mengakui kamu sebagai anak baptisnya. Tetapi kamu telah mendapatkan berkah di kehidupan sebelumnya. Kepala keluarga dan mengadakan upacara pengakuan. Anakmu akan bangga dengan leluhurmu. Petik 2. Petik 2. Mata keluarga Huo tinggi. Dengan rasa superioritas yang melekat. Dan mereka bahkan meremehkan Qin Feng. Menurutku anak muda seperti dia ini bisa menjadi cicit dari kepala keluarga. Itulah berkah asap yang keluar dari kuburan leluhurnya. Sementara seluruh penonton dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Wajah Qin Feng sedikit dingin. Dia menatap Huo Changhai dengan dingin. Dan dengan tegas menolak. Maaf. Aku tidak peduli. Bab 299. Pesta ulang tahun yang besar. Hati Qin Feng seperti cermin. Alasan mengapa Huo Changhai, seorang lelaki tua, ingin menerimanya sebagai cucunya sebenarnya karena posisi Qin Feng saat ini sebagai Panglima Departemen Perang. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menyuap dirinya sendiri. Menurut intelijen Longmen, Huo Changhai, mantan Panglima Departemen Perang Shanghai sebelum dia, juga menggunakan metode membangun hubungan semacam ini untuk mengendalikannya. Anak baptisnya, dan aku tidak tahu apa lagi. Meski caranya berbeda, namun tujuannya sama. Sayang sekali Huo Changhai bertemu Qin Feng sekarang. Qin Feng sama sekali tidak meremehkan keluarga Huo, apalagi memperlakukan orang lain seperti cucunya dengan cara yang rendah. Tapi penolakan Qin Feng seperti sambaran petir yang langsung mengguncang seluruh penonton. Apa? Anak ini menolak. Dia sangat diberkati sehingga dia tidak tahu bagaimana cara diberkati. Dia pasti gila. Dan, apakah anak ini tahu apa yang akan terjadi jika dia menolak Huo Changhai? Semua orang terkejut. Aula pesta ulang tahun menjadi gempar. Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Keluarga Huo adalah salah satu dari 12 keluarga emas di Shanghai. Mereka memiliki mata yang kuat, akar yang dalam, dan sekaya musuh. Selama dia setuju untuk menjadi cucu baptis Huo Changhai, dia akan memiliki pendukung kuat di masa depan.
Dan pendukung ini adalah keluarga emas terkemuka. Melihat Shanghai dan Hainan, siapa yang berani bersikap tidak sopan? Dari sudut pandang mereka, mereka tidak pernah tahu alasan mengapa Qin Feng menolak. Setelah mendengar jawaban Qin Feng, seluruh anggota keluarga Huo yang hadir menjadi marah. Mereka semua mengangkat alis. Mata mereka penuh amarah. Dan mereka meneriakkan kutukan satu demi satu. Berani, sombong, nak. Kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Merupakan berkah terbesarmu bahwa kepala keluarga bersedia menerimamu sebagai cucunya. Beraninya kamu menolak. Dasar anak nakal yang sombong. Kamu pikir kamu ini siapa? Petik 2 petik 2 titik 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 petik 2. Huo Changhai juga tampak sangat tidak senang. Dengan mata suram dan wajah jelek. Qin Feng, aku menyarankanmu untuk tidak bersulang atau makan sebagai hukuman. Aku tidak pernah memberikan kesempatan bagus seperti ini dengan mudah. Beraninya kamu menolak. Tanda seru, sambil mencibir. Tapi kenapa aku mendengar bahwa hal favoritmu di hari kerja adalah mengenali sejumlah besar anak baptis dan cucu? Aku khawatir hari ini, di pesta ulang tahunmu, kamu tidak akan mengenali 100 dari putra dan cucumu. Juga 80. Kamu sangat suka mengenali kerabatmu. Kenapa kamu tidak tahu cara melahirkan? Sombong. Huo Changhai mengerutkan kening dan berteriak dengan keras. Nak, berhentilah bicara omong kosong. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk menjadi anak baptisku dan melayaniku. Mengancam. Setelah gagal memenangkan hatinya, Huo Changhai jelas kehilangan kesabaran dan mulai membuat ancaman yang tidak terselubung. Qin Feng mendengus dingin. Huo Changhai, leluhurmu diadopsi sebagai anak baptis oleh seorang kasim. Dan kamu juga merupakan keturunan seorang kasim yang rendah hati. Apa hebatnya itu? Sangat banyak. Anda benar-benar mewarisi gen unik dari keluarga Huo. Tapi jangan bermimpi. Bahkan jika kamu memanggilku kakek, aku akan membencimu karena tidak beruntung. Di depan semua orang, Qin Feng tidak takut dengan ancaman itu, tetapi membalas dengan kata-kata yang tajam. Boom! Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang memandang Qin Feng dengan kaget. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kematian pengadilan. Anak ini hanya mencari kematian. Siapa di Shanghai yang tidak tahu bahwa nenek moyang keluarga Huo pernah menjadi anak baptis seorang Kasim Agung? Dan dengan dukungan Kasim Agung itu, ia mendirikan keluarga Huo. Namun, bahkan keluarga Huo sendiri tidak ingin menghadapi periode sejarah ini. Sepertinya noda yang ada tetapi tidak bisa dihapus. Di saat yang sama, ini juga merupakan tabu bagi keluarga Huo. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di Shanghai yang berani membicarakan sejarah keluarga Huo. Semua orang takut akan balas dendam keluarga Huo dan merahasiakannya. Tanpa diduga, hari ini, anak laki-laki bernama Qin Feng ini benar-benar mengatakannya di depan banyak orang dan di pesta ulang tahun Huo Changhai. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tikaman terhadap tulang punggung keluarga Huo di depan umum, yang sungguh memilukan. Tentu saja, setelah Qin Feng mengucapkan kata-kata tabu yang menggemparkan dunia ini, semua anggota keluarga Huo yang hadir menjadi gila. Adegan itu langsung mendidih. Semua anggota keluarga Huo mengertakkan gigi dan marah. Sialan, dasar bocah. Beraninya kamu mencari kematian. Menurutku kamu benar-benar bosan hidup. Petik 2 titik 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 petik 2. Dengan sangat marah, beberapa anggota keluarga Huo bahkan berteriak-teriak untuk membunuh Qin Feng. Oke. Saat ini, Huo Changhai tertawa dengan marah. Dia menatap Qin Feng dengan ganas. Dengan asap keluar dari kepalanya dengan amarah. Nak, karena kamu tidak memberiku wajah, maka kamu adalah musuhku. Keluarga Huoku tidak pernah bersikap lunak terhadap musuh kita. Hari ini Wan, sekarang kamu di sini. Kamu tidak akan pernah meninggalkan rumah keluarga Huo. Dia mengutuk, penuh amarah. Aura pembunuh memenuhi seluruh tempat. Melihat kemarahan Huo Changhai, seluruh tamu yang hadir tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Qiao Zixuan bahkan lebih gembira dan gembira di hatinya. Sebelumnya, ketika dia mendengar bahwa Huo Changhai ingin menerima Qin Feng sebagai cucunya, matanya merah karena cemburu.
dan dia hanya menyesal bahwa hal baik seperti itu tidak dapat terjadi padanya. Tanpa diduga, Qin Feng, bocah nakal ini, begitu sombong dan sombong sehingga dia bahkan menolak untuk makan roti panggang dan didenda dengan anggur, ingin membuat marah Huo Changhai dan mencari kematian. Besar, siapa di kota Shanghai yang tidak mengetahui metode kejam Huo Changhai? Sekarang, mari kita lihat bagaimana anak itu meninggal. Tunggu, saat ini, Yi Yuye berdiri dengan cepat dan memohon pada Huo Changhai sambil menahan rasa gugupnya. Tuan Huo, mohon belas kasihan. Qin Feng adalah temanku. Salah paham, dia hanya minum terlalu banyak. Diam, namun, Huo Changhai sangat tangguh. Tidak takut pada keluarga Yi, dan bahkan berbicara dengan mendominasi. Yi Yuye, kamu hanya seorang junior. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Kemarilah, usir dia. Petik 2, petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok penjaga keluarga Huo bergegas keluar, seperti serigala dan harimau. Aku ingin menangkap Yi Yuye. Melihat pemandangan ini, kecantikan Yi Yuye langsung berubah pucat. Keluar. Pada saat ini, Qin Feng tiba-tiba bergegas ke depan, membawa sepasang tinju raksasa, dan mulai membunuh. Bang 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 bang. Tinjunya seperti palu dan gerakannya seperti bayangan. Dalam sekejap mata, sekelompok penjaga dipukuli dan dijungkir balikan. Benar-benar kehilangan kemampuan bertarung mereka. Mencari kematian, Huo Changhai menjadi pembunuh dan geram. Dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata, "Sialan kamu. Kamu berani membuat masalah di keluarga Huoku. Aku ingin kamu mati. Kemarilah. Bunuh dia untukku." Titik titik titik. Deng deng, 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 deng. Semakin banyak penjaga keluarga Huo yang bergegas keluar, semuanya dengan mata tajam dan membawa senjata. Ratusan lubang hitam diarahkan ke Qin Feng, dan kemudian semua orang menarik pelatuknya dan terbakar. Tarik, 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 tarik. Bab 300 menyerah atau mati. Ratusan senjata ditembakkan pada saat yang sama, mengeluarkan rentetan kematian yang lebat, seperti hujan peluru. Ya Tuhan, para tamu yang hadir merasa ngeri saat melihat penjaga keluarga Huo melepaskan tembakan. Mereka gemetar, sangat gugup, dan mundur satu demi satu. Takut orang yang tidak bersalah akan terluka. Mati. Bocah nakal bernama Qin Feng ini menolak menerima bantuan Huo Changhai dan bahkan secara terbuka menentang Huo Changhai. Itu hanya meminta kematian. Titik titik titik. Tepat ketika semua orang mengira Qin Feng pasti mati. Bahkan Yi Yuye pun berteriak ketakutan. Gangki yang melindungi tubuh. Tiba-tiba, Qin Feng berteriak. Dan tubuh harimau itu bergetar. Agung. Boom! Bola cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuh harimaunya yang agung, seperti matahari yang terik, membuat semua tamu yang hadir tidak bisa membuka mata. Ding ding dang. Segera, peluru yang banyak dituangkan ke tubuh Qin Feng. Tapi tidak ada satu peluru pun yang bisa maju bahkan setengah langkah ke depan. Dan peluru itu jatuh ke tanah dalam keadaan cacat total, hampir membentuk bukit. Qin Feng sekuat naga, mendominasi, dan berteriak dengan anggun lagi. Semut, berlututlah. Raungan ini seperti kekuatan surga. Ikuti kata-katamu. Plop, plop, plop. Saat berikutnya, ratusan penjaga keluarga Huo semuanya menunjukkan ekspresi kesakitan. Seolah-olah tubuh mereka ditekan pada batu kilangan besar yang beratnya beberapa ratus kilogram. Tekanan yang kuat secara langsung memaksa mereka untuk berlutut. Lutut mereka membentur tanah dengan keras, dan mereka mengeluarkan darah dan meratap kesakitan. Tapi Qin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya tinggi-tinggi, seperti pahlawan tak terkalahkan yang berdiri tegak. Keanggunan yang tak tertandingi dan dominasi yang tak tertandingi. Titik titik titik. Wow, adegan ini mengejutkan seluruh penonton hingga heboh. Mata semua orang terkejut. Bahkan Qiao Zixuan pun tercengang. Dia telah melihat Qin Feng menunjukkan keahliannya sebelumnya di Shangri-La dan tahu bahwa Qin Feng cukup mampu. Tanpa diduga, bocah ini tampaknya lebih mampu dari yang dia kira. Saat ini, Qiao Zixuan diam-diam beruntung. Untungnya, dia tidak punya waktu untuk membalas sebelumnya. Jika tidak maka akan sangat buruk. Bahkan jika keluarga Gong melapor,
mereka mungkin tidak akan bisa melindunginya. Saat ini, mata indah Yi Yuye juga berbinar. Di matanya, Qin Feng begitu agung dan tak tertandingi, seperti pahlawan hebat. Saya harus mengatakan, pria ini sangat menawan. Sialan. Huo Changhai sangat marah. Hidungnya hampir bengkok karena marah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah sekelompok anggota keluarga Huo melihat kekuatan mengerikan Qin Feng, mereka semua tercengang dan terdiam, dengan ekspresi hantu di wajah mereka. Pada saat ini, Qin Feng memandang Huo Changhai dan mencibir, "Tuan Huo, sepertinya, bukannya saya tidak bisa keluar dari pintu keluarga Huo. Tetapi Anda, seorang lelaki tua, tidak akan pernah melihat matahari lagi besok." Huo Changhai gemetar karena marah dan berteriak, "Keluarga Huo saya adalah salah satu keluarga emas. Kami sama satu sama lain. Titik. Kami berdua makmur dan rentan. Kualifikasi apa yang kamu miliki?" Petik 2 titik 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 petik 2. Hah, menghadapi ancaman itu, Qin Feng berkata dengan bangga, "Saya hanya memiliki keberanian dan kualifikasi." Ups, api merah keluar dari dada dan melesat langsung ke langit. Setengah dari Shanghai dan Shanghai dapat terlihat dengan jelas. Apa? Melihat gerakan tiba-tiba Qin Feng, semua orang termasuk keluarga Huo dan semua tamu menunjukkan ekspresi sangat bingung. Mereka tidak tahu apa maksud dari tindakan Qin Feng. Sepertinya mereka sedang memindahkan bala bantuan. Titik titik titik. Nak, Huo Changhai menggoyangkan janggutnya dengan marah dan bertanya dengan tegas, "Trik macam apa yang kamu mainkan?" Petik 2. Saat berikutnya, tendang, 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 tendang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang keras di luar rumah keluarga Huo. Seluruh rumah bergetar. Segera setelah itu, pemandangan yang sangat menakjubkan muncul di mata semua orang. Kerumunan besar, kerumunan gelap bergegas masuk ke rumah tua keluarga Huo. Dia sebenarnya adalah anggota elit Departemen Perang. Di bawah kepemimpinan Wakil Komandan Jiang Che, 3.000 pasukan elit Departemen Perang Shanghai, dipersenjatai dengan peluru tajam, datang seperti serigala dan harimau dan mengepung seluruh ruang perjamuan. Aura pembunuhnya sangat kuat. Untuk sesaat, para tamu tertegun ketakutan dan gemetar. Mereka tidak tahu mengapa para elit Departemen Perang ini akan datang. Titik titik titik. Pada saat ini, Wakil Komandan Jiang Che memimpin sekelompok menteri perang, melangkah ke arah Qin Feng dengan momentum besar, dan membungkuk di tempat. "Salam untuk Panglima." Petik 2. Salam untuk Panglima. Salam untuk Panglima. Segera, Qin Feng mengambil alih seragam Jenderal Naga Bintang 3 yang diberikan dengan hormat olehnya bawahannya, dan letakkan di tempat di hadapan semua orang. Saat ini, dia mengenakan seragam militer dan tampak anggun. Tatapannya yang agung tertuju ke seluruh penonton. Sekuat naga, dominasinya tak tertandingi. Ya Tuhan, itu sebenarnya seragam Jenderal Naga Bintang 3. Mungkinkah orang ini adalah Panglima baru Departemen Perang Shanghai? Mengejutkan semua tamu. Pupil mata mereka menyusut drastis. Mulut mereka terbuka cukup lebar untuk menelan sebutir telur. Dan wajah mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Pantas saja Huo Changhai ingin menerima Qin Feng sebagai cucunya di pesta ulang tahun hari ini. Ternyata Qin Feng adalah Panglima Departemen Perang yang baru diangkat. Ini terlalu muda. Saya khawatir ini Jenderal Naga termuda di Daxia sekarang. Bukan? Tanda seru. Huo Changhai. Qin Feng memandang Huo Changhai dengan dingin dan berbicara dengan dominan. Sebelumnya, keluarga emasmu menguasai Shanghai dengan arogansi dan pelanggaran hukum, mengubah Shanghai menjadi berantakan. Tetapi zaman telah berubah. Mulai hari ini, kota Shanghai bukan lagi wilayah kekuasaan 12 keluarga emasmu. Diputuskan olehku, Qin Feng. Petik 2 titik 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 petik 2. Pernyataan yang mendominasi itu seperti sambaran petir yang menyambar dari kabut. Penuh kekuatan dan inspirasi. Seluruh penonton terkejut. Anda tahu, dalam ratusan tahun terakhir, tidak ada yang berani menantang status 12 keluarga emas di Shanghai. Siapapun yang menjadi musuh 12 keluarga emas akan mati. Mereka yang selamat semuanya mengikuti tren yang sama dan menjadi rakun yang sama.
Qin Feng adalah orang pertama dalam ratusan tahun yang berani berdiri di tanah Shanghai dan mengatakan bahwa dia ingin menantang status 12 keluarga emas. Belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Suaranya sepertinya melanggar peraturan ratusan tahun di Shanghai pada malam ini. Sungguh mengejutkan. Di tengah keterkejutan penonton, Qin Feng mengenakan jubahnya dan menatap Wu Changhai dengan tatapan tegas. Orang tua, jawab aku sekarang. Apakah keluarga Huomu memilih untuk menyerah atau mati? Bab 301. Kartu As Keluarga Huo. Pada saat ini, Qin Feng mengenakan jubah perang. Sangat mendominasi dan tak tertandingi. Penampilannya yang sangat heroik dan arogansinya yang mengejutkan seluruh penonton. Semua orang sangat terkejut dengan pemandangan ini sehingga mereka tidak bisa berkata-kata dan terdiam bersama. Seluruh ruang perjamuan sunyi. Namun di bawah ketenangan ini, hati setiap orang telah menimbulkan gelombang besar. Kiao Zixuan juga terkejut. Tidak heran Qin Feng begitu sombong sebelumnya sehingga tidak ada yang menganggapnya serius. Ternyata saya memiliki kepercayaan diri dan dukungan yang besar. Yi Yuye juga terkejut. Dia hanya tahu bahwa Qin Feng adalah keturunan dari ahli medis legendaris. Tetapi dia tidak tahu bahwa dengan identitas yang begitu terhormat dan mulia, dia sebenarnya adalah panglima tertinggi Shanghai yang baru. Dia mendengar bahwa panglima baru adalah bakat langka di dunia seni bela diri yang belum pernah terlihat selama 1 abad. Dalam kompetisi pemeringkatan Qingyun, dia menyapu seluruh lapangan dan menjadi yang teratas. Tuan muda dari keluarga panjang, sebuah keluarga yang sudah lama berdiri dengan sejarah ribuan tahun, dikalahkan olehnya. Yang terbaik di dunia, muda dan sembrono. Saat ini, di mata Yi Yuye, punggung Qin Feng begitu tinggi dan mempesona. Perasaan pemujaan muncul secara spontan. Kamu, Huo Changhai menjadi marah. Dia sudah mengetahui identitas Qin Feng sejak lama. Jadi dia mengiriminya surat undangan. Berharap dapat memenangkan hatinya dan menerimanya sebagai cucunya. Tak disangka, anak ini ternyata duri. Hari ini, dia tidak hanya membuat keributan besar tentang pesta ulang tahunnya. Dia bahkan mengabaikan keluarga emas. Sama seperti Sun Wukong yang tidak takut langit dan bumi. Ia berani melubangi tubuhnya. Gila. Kamu sangat sombong. Huo Changhai sangat marah. Wajahnya menjadi pucat karena marah. Dan dia menunjuk ke arah Qin Feng dengan gemetar. Kamu sangat berani. Kamu berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Untuk menantang ini wahai aturan berusia seabad. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Petik 2. Aturan. Mata Qin Feng seperti api. Alisnya terangkat. Dan dia berkata dengan dominan, apa aturannya? Dalam kamus saya, Qin Feng, aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mati atau hidup? Untuk sesaat, Huo Changhai terpaksa berada dalam situasi putus asa. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Di mata publik, jika dia menyerah, dialah satu-satunya yang akan kehilangan muka. Seluruh 12 keluarga emas akan merasa malu. Bagaimana keluarga Huo bisa bertahan di masa depan? Dalam kemarahan, kilatan keganasan melintas di mata Huo Changhai. Dan dia berkata dengan kejam, bocah bau, jangan sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Huo tidak memiliki kartu truf dan hanya kesemek lembut yang bisa kamu gunakan? Petik 2. Apa? Mendengar ini, semua tamu tercengang. Kartu Trump. Apa kartu andalan keluarga Huo? Oh, Qin Feng juga mengangkat alisnya dan bertanya tanpa rasa takut. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Petik 2. Menurutmu apa yang diandalkan keluarga Huo untuk mampu berdiri sebagai keluarga emas di Shanghai selama ratusan tahun tanpa terjatuh? Biar ku beritahu, pendukung terbesar keluarga Huo saya ada di dunia seni bela diri kuno, keluarga Hong yang paling mulia. Petik 2. Apa? Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton meledak. Setelah semua orang mendengar kata keluarga Hong, mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri. Dan semua orang sangat terkejut. Ya Tuhan, itu keluarga Hong. Saya tidak menyangka keluarga Huo akan memiliki pendukung besi yang begitu menakutkan. Mereka sangat licik.
keluarga Huo mampu berdiri dan berjaya sejauh ini. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Semua orang sepertinya telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Dan mereka semua tidak bisa tidak kagum. Keluarga Hong. Apakah mereka hebat? Saat ini, wajah Qin Feng tetap tidak berubah. Ekspresinya seperti biasa. Dan dia bertanya dengan nada tenang. Bodoh. Huo Changhai mencibir dan menjelaskan dengan mata dingin. Di dunia seni bela diri kuno, ada juga 3, 6 atau 9 level. Yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah dewa pertama, 3 sekte tertinggi, dan 5 dewa abadi. 3 dewa tertinggi adalah 3 raksasa yang bersembunyi di dunia. Yang tersisa hanyalah 5 keluarga besar. Dan keluarga Hong adalah salah satunya. Tanda seru. Hanya 1 jari. Petik 2 titik 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 petik 2. Tuan Qin. Pada saat ini, Yi Yuye juga datang. Dengan ekspresi serius di wajahnya yang cantik. Dia merendahkan suaranya dan membujuk Qin Feng. Saya pikir, mari kita lupakan saja. Keluarga Hong adalah salah satu puncak di dunia seni bela diri kuno. Karena pendukung keluarga Huo adalah keluarga Hong. Jika Anda benar-benar membunuh Huo Changhai, keluarga Hong akan melakukannya pasti untuk membalaskan dendam keluarga Huo. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika saatnya tiba, kamu akan mendapat masalah besar. Meski di matanya, Qin Feng memang seorang jenius yang langka. Ia adalah sosok heroik di kalangan generasi muda. Namun, dunia seni bela diri kuno terlalu kuat dan tidak dapat disaingi oleh para pejuang dari dunia sekuler. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan dingin, hari ini, aku telah menjadi musuh keluarga Huo. Bahkan jika aku melepaskannya, aku khawatir dia tidak akan melepaskanku di masa depan. Lebih baik dibasmi saja itu. Adapun dunia seni bela diri kuno, jika kamu ingin balas dendam, datang saja, aku menunggumu kapan saja. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Kamu, Huo Changhai juga terkejut. Di belakangnya, sekelompok anggota keluarga Huo juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Memandang Qin Feng seolah-olah mereka gila. Pada saat yang sama, mereka takut Qin Feng akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Dan mereka takut bencana akan segera terjadi. Sekarang, di luar pintu, tiba-tiba terdengar teriakan nyaring, penuh energi, seperti guntur. Keluarga Gu Hong dan Hong Gaixi ada di sini untuk mengucapkan ulang tahun kepada kepala keluarga Huo. Apa? Setelah mendengar ini, Huo Changhai langsung bersemangat dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Cepat, cepat masuk. Titik titik titik. Tendang, tendang, tendang. Segera, seorang pemuda terhormat melangkah ke ruang perjamuan. Wajahnya seperti mahkota giok, dengan pedang tergantung di pinggangnya. Dan temperamennya semurni pinus dan bambu. Dia tampak memancarkan aura kebangsawanan yang melampaui dunia. Tidak seperti orang biasa. Meski masih muda, ia penuh momentum. Awannya tipis dan anginnya sepoi-sepoi. Namun memancarkan aura yang sulit untuk dilihat secara langsung. Qin Feng mengerutkan kening. Menatap pemuda yang berjalan dengan angkuh. Dan bisa merasakan suasana yang melonjak. Pemuda ini ternyata adalah seorang Wuhou asli dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam hal alam murni, itu bahkan lebih tinggi dari diriku. Dia layak menjadi keturunan keluarga seni bela diri kuno. Fondasi dan bakatnya luar biasa. Temui Tuan Muda Hong. Huo Changhai begitu bersemangat hingga dia langsung mengeluh kepada pemuda itu seolah-olah dia baru saja melihat sedotan penyelamat. Tuan Muda Hong, syukurlah. Anda datang pada waktu yang tepat. Qin Feng ini mengandalkan fakta bahwa dia sekarang adalah Panglima Departemen Perang Shanghai. Tidak hanya menolak untuk menyerah kepada saya, tetapi juga menolak untuk menyerah kepada saya, juga memiliki keberanian untuk membawa anak buahnya menimbulkan masalah. Petik 2. Dia sombong dan sombong. Bukan saja dia tidak menganggap serius keluarga Huo, dia bahkan meremehkan dunia seni bela diri kuno. Mengambil tindakan untuk menekan anak ini. Bab 302. Satu langkah di garis antara hidup dan mati. Setelah mendengar ini, Hong Gaixi memandang Jiang Che dan yang lainnya. Matanya seperti pedang. Boom! Saat berikutnya,
Kekuatan menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Seperti gelombang menderu. Tanpa terlihat menyerang Jiang Che dan 3.000 elit Departemen Perang lainnya. 3.000 elit semuanya merasakan tekanan kuat datang pada mereka pada saat yang sama. Hampir tidak bisa bernapas. Sekelompok semut. Mencari kematian. Segera. Mata Hong Gaisi tajam dan dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya. Bang! Terdengar suara keras dan tiba-tiba ada hentakan di tanah. Dalam sekejap, seluruh ruang perjamuan berguncang hebat. Seperti gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter yang mengerikan. Bumi berguncang. Segera setelah itu, pemandangan mengerikan terjadi. Boom! Boom! Sebuah jurang yang mengerikan tiba-tiba muncul di tanah yang keras. Lebar 3 kaki dan panjang 100 kaki. Menyebar ke seluruh penjuru. Seolah-olah membagi permukaan tanah yang luas ini menjadi 2. Adegan itu sangat mengejutkan. Di saat yang sama, kekuatan mengerikan itu secara langsung mengangkat ke 3.000 elit Departemen Perang. Dalam sekejap, semua orang, termasuk Jiang Che dan sekelompok perwira senior dari Departemen Perang Shanghai dan Maritim, jatuh ke tanah karena malu, dengan memar di hidung dan wajah bengkak, serta jeritan ngeri. Inilah kekuatan mengerikan dari Hong Gaisi. Kekuatan Markis Wu sangat menakutkan. Hong Gaisi mendengus dingin, dan berbicara dingin kepada mereka dengan tatapan menyendiri seperti mata semut. Dengarkan, siapapun yang berani melewati garis ini akan dibunuh tanpa ampun. Hong Gaisi membagi seluruh keluarga Huo menjadi 2 dengan sebuah tendangan, dan pada saat yang sama menginjak garis hidup dan mati. Di sisi ini adalah keluarga Huo. Di sisi lain ada 3.000 anggota elit Departemen Perang Shanghai. Namun, dalam menghadapi kekuatan tirani Hong Gaisi yang dapat mengejutkan dunia, 3.000 elit ini tampaknya menjadi sangat lemah. Begitu dia muncul di atas panggung, dia mendominasi penonton dengan penampilannya yang tak terkalahkan. Ya Tuhan, seperti yang diharapkan dari keluarga Hong. Tuan muda dari keluarga paling mulia di dunia seni bela diri kuno benar-benar luar biasa. Dan mereka semua berseru dengan takjub, merasa sangat terkejut. Dan Jiang Che dan yang lainnya bukanlah tandingan Hong Gaisi. Mereka hanyalah umpan meriam. Meskipun elit Departemen Perang tidak mundur, mata mereka memandang Hong Gaisi penuh ketakutan. Dan moral mereka sangat rusak. Dan sekelompok anggota keluarga Huo juga menghela nafas lega. Dan hati mereka yang cemas kembali ke perut mereka. Mereka diselamatkan. Hahaha. Huo Changhai tertawa. Dan dengan cepat menyanjungnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Hong. Terima kasih. Keluarga Huo saya lolos hari ini. Petik 2. Anak nakal. Apa yang kamu lakukan sekarang? Tuan Muda Hong adalah Tuan Muda dari keluarga Hong. Salah satu dari 5 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno. Dia tak tertandingi dalam martabat dan kekuatan tirani. Telah memasuki alam Wuhou. Nak, kamu harus punya nyali. Maju selangkah saja dan lihatlah. Tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, semua orang berpikir bahwa Qin Feng harus ditakuti sampai kehabisan akal, dan tidak akan berani melewati garis hidup dan mati. Tapi siapa yang tahu? Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat tiba-tiba. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, semua penonton menoleh dengan heran. Itu Qin Feng. Mata Qin Feng dingin dan tenang. Dan dia sekuat naga. Dia mengambil langkah panjang menuju garis hidup dan mati. Setiap langkah begitu berani dan nyaring. Qin Feng tidak punya niat untuk berhenti. Apa? Huo Changhai kaget saat melihat pemandangan ini. Baru saja, dia hanya membuat provokasi dengan santai. Tetapi dia tidak menyangka bahwa anak ini Qin Feng sebenarnya tidak tahu apakah harus hidup atau mati dan ingin melewati garis hidup dan mati ini. Gila, anak ini pasti sudah gila. Apakah Qin Feng benar-benar sombong sehingga dia ingin menantang Tuan Muda Hong yang mulia dan berkuasa? Tuan Qin, pada saat ini, Yi Yuye juga ketakutan dan sangat gugup. Dia buru-buru berteriak di belakangnya. Jangan pergi. Cepat kembali. Itu berbahaya. Tidak mungkin. Dia adalah lawan dari Hong Gaisi. Seorang master muda terkenal di dunia seni bela diri kuno. Hong Gaisi adalah Markis Wu. Pada saat yang sama,
Jiang Che dan elit departemen perang lainnya merasa ngeri ketika mereka melihat tindakan Qin Feng, dan mereka semua memberikan kata-kata penghiburan. Tuanku, berpikirlah 2 kali. Jika Anda melewati batas ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dunia ini begitu kuat sehingga kita tidak bisa melawannya. Tolong bangun. Petik 2. Yi Yuye atau Jiang Che. Kenyamanan dan bahkan permohonan semua orang tidak dapat menggoyahkan tekad Qin Feng. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tetap tenang. Dan terus bergerak maju. Jalani jalanmu sendiri tanpa henti. Di mata semua orang yang terkejut, Qin Feng benar-benar melewati batas antara hidup dan mati. Menarik. Saat ini, Hong Gaixi menatapnya dengan cibiran lucu. Nak, kamu punya nyali. Apakah kamu ingin menjadi musuh tuan muda ini? Terus kenapa? Terlihat dan tatapan membara. Dia berkata dengan dominan. Orang tua Huo Changhai ini tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dan dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya. Jika Anda bersikeras mendukungnya, Anda adalah musuh. Tidak peduli apakah kamu berasal dari dunia seni bela diri kuno atau tidak peduli di mana kamu berada. Aku berani menggunakan pedangku. Mendengar ini, Hong Gaixi menyipitkan matanya. Dia tampak sedikit terkejut dan sedikit curiga, matanya menghadapi hegemoni dan kekuatan absolut tuan muda. Keluarga Hong di dunia seni bela diri kuno. Dia begitu ketakutan sehingga dia masih bisa mengerahkan keinginan untuk melawan. Tapi mengapa? Anak ini begitu sombong. Saat ini, Huo Changhai memperkenalkan identitas Qin Feng kepada Hong Gaixi. Anak ini memiliki latar belakang yang cukup baik. Dikatakan bahwa dia menyapu bersih seluruh kompetisi di kompetisi peringkat Qingyun, memenangkan kejuaraan nasional dengan momentum yang luar biasa, dan bahkan mengalahkan keajaiban Raja Naga Long Aoyun. Sekarang, dia adalah Panglima Departemen Perang Shanghai. Mendengus. Ketika Hong Gai mendengar ini, dia tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia mencibir, dan sudut bibirnya yang sedikit terangkat penuh dengan penghinaan dan sikap acuh tak acuh. Qin Feng ini begitu sombong bahkan dia, tuan muda dari Hong keluarga di dunia seni bela diri kuno, tidak takut padanya. Dia berpikir, siapa ini? Ternyata hanya peran kecil di dunia sekuler, tidak lebih dari seekor semut. Hong Gaixi sombong dan sombong. Dia memandang Qin Feng dan berkata, mungkin Anda memiliki beberapa prestasi di dunia sekuler. Tapi saya beritahu Anda, jika Anda memasukkannya ke dalam dunia seni bela diri kuno, semua pencapaian Anda tidak layak untuk disebutkan. Sama sekali, dunia seni bela diri kuno adalah sumber seni bela diri. Tahukah Anda bahwa tuan muda ini telah dikaruniai bakat luar biasa sejak ia masih kecil dan telah meminum berbagai obat ajaib? Sebelum berusia 30 tahun, ia telah menjadi seorang pangeran bela diri yang hebat dan dapat disebut sebagai monster generasi muda di dunia. Dunia seni bela diri kuno. Tahun lalu, saya juga berduel dengan 10 master teratas di dunia sekuler, dan 1 orang mengalahkan 10 dari mereka. Kamu hanya seorang juara di daftar Qingyun, tapi kamu tidak layak membawa sepatuku. Petik 2.